يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenankan Ana Yalfi Tadila SPD dengan penuh kehormatan akan memandu jalannya acara pada hari ini hingga selesai. Untuk itu, mari kita mulai acara Insan Madani Islamic Parenting 2025 dengan tema Membangun Sinergi Pengasuhan yang Modern dan Moderat. Hari ini Jumat 1 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan 6 Safar 1447 Hijriah. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Hadirin yang kami hormati, selamat datang orang tua wali murid, ayah bunda di lingkungan Yayasan As-Salam Insan Madani. Kegiatan ini adalah kegiatan rutinitas yang kita gelar di lingkungan Kelembagaan Pendidikan Yayasan As-Salam Insan Madani. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Insan Madani Islamic Parenting resmi kami buka Jumat 1 Agustus tahun 2025. Semoga berjalan dengan aman dan lancar. Mungkin itu saja, salam maaf. Nah, sebelum kita masuk ke pemateri, mau dicek dulu semangatnya Naya Bunda. Selamat siang. Oke. Selamat sore 4 kali. Selamat malam. Nggak bunyi ya Bun. Nah, kamu waktunya tidur. Sekarang saya akan memposisikan, karena zaman sekarang kita nggak bisa lagi gaya kita itu gaya perintah, otorisasi, ya. Kamu nggak boleh, kalau kamu lakukan itu, Bunda nggak kasih uang jajan. Hari ini nggak model lagi gitu ya Bunda, ya. Makanya saya membawakan materi tentang parent as coach. Apa sih parent as a coach? Ayo Bunda, apa kabar? Nah, pendidikan anak itu tetap tanggung jawab orang tua. Mereka ini, guru, asisten rumah tangga, ustadznya, guru lesnya, itu cuma buat bantuin kita. Tapi tanggung jawabnya tetap ada di kita. Akhirnya yang terjadi pada orang tua ini, akhirnya mereka over parenting pandemic. Ya, penyakitnya itu, jadi akhirnya dia over parenting. Saya harus mendidik anak saya dengan baik, harus jangan sampai anak saya kenapa. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama helikopter parenting. Gimana itu? Pengawasan menyeluruh. Kayak helikopter Bon, zoom di atas. Kemudian terjadi apa-apa sama anaknya, helikopternya turun. Siapa yang ganggu kamu? Siapa? Ya.
solusi cepat. Anaknya dibilang sama bu guru di sekolah, Bunda, si abang itu sudah bisa cuci piring sendiri, kita sudah ngajarin dia cuci piring sendiri. Oke, baik. Lalu abang cuci piring di rumah, ya, mulai cuci piring. Bunda ngeliat nggak sabar, udah, biar bunda aja, berserak-serak area kemana-mana lagi nih. Then it parenting, ya, kita selalu menjadi Hansa Plus, solusi cepat. Pasang sepatu dia nggak bisa, aduh lama kali ini, udah bunda aja yang pasang sepatu. Udah, kita nggak memberi waktu dia untuk itu. Makan, pulang sekolah, ayo nak makan, berserak lah sakit deh, ya kan? Deh lah berserak pulo, beku mama pulo yang kamu merasa apa? Masih kulah masukan sela. Ini benefit parenting. Sehingga anaknya tidak pernah bisa makan sendiri. Iya, ayah bunda. Kata kuncinya adalah di ayah, ya. Ayah membuat bunda bahagia. Ini bunda akan mendidik anaknya dengan bahagia. Tapi kalau bunda kecewa sama ayah, kekecewaan bunda akan nular ke anak. Jadi kata kuncinya di ayah. Jadi ayah, kalau ayah yang nggak hadir nih ya, boleh dikasih tahu. Buat bunda bahagia ayah, maka bunda akan mendidik anak-anaknya dengan bahagia. Jadi ayah habis itu aman. Oke? Nah sekarang ayah tanya dari diri masing-masing, sudah membuat istri bahagia belum? Kenapa sih saya perlu ngomong bagaimana orang tua bisa menjadi seorang coach buat anak-anaknya? Apa itu? Nih, sadarilah bahwasanya percakapan inside out itu yang dibutuhkan, tidak lagi outside in. Ya, anak bergerak dari kesadaran dirinya. Contoh makan Indomie tadi. Kalau outside in, saya akan bilang, mau Indomie? No. Yang lain ama akan kasih. Coba kamu minta yang lain. Buah, oke. Puding, oke. Indomie, nggak enak banget nyebut merek ya. Mie instan, nggak, tidak boleh. Ini outside in. Tapi kalau inside out, saya akan nanya sama dia, kenapa sih kok pengen makan mie instan, Mak? Dia akan jawab, oke. Menurut kamu mie instan itu bagus nggak? Dia akan jawab. Namanya ini adalah inside out. Dan inside out itu muncul dari dia, dari pertanyaan yang kita berikan. Acara Insan Madani Islamic Parenting 2025 dengan tema Membangun Sinergi Pengasuhan yang Modern dan Moderat. Hari ini, Sabtu 2 Agustus 2025 dengan membacakan basmalah. Afa-imma ta'au kutila qalabatum ala qabikum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan illal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kegiatan ini bertujuan adalah menerapkan pendekatan atau semacam metode pengasuhan pembimbingan anak dengan nilai-nilai Islam. Ternyata salah satu bentuk penyebab yang diduga oleh para ahli adalah peran pendidikan lebih banyak diserahkan kepada ibu, kepada mama, sementara ayah mengklaim dirinya lebih banyak untuk mencari nafkah. Ya, nah kita kasih tepuk tangan dong buat 5 ayah yang hari ini hadir. Ya, satu. 1, 2. Hei, siap. Sekarang kalau saya teriak 3. Kalau saya teriak 3 ngapain? Angkat tangan kiri, Bun. Angkat tangan kiri. 1, 2, 3. 3.
kita lebih cenderung mengingat kekurangannya daripada kelebihannya, betul nggak Bu? Ayah, betul ya? Iya. Empathic listening ini kita mencoba mendengarkan dari sisi dia, bukan dari sisi kita. Beda ya Bun, kita yang udah tua begini, cara pandang kita berbeda dengan cara pandang dia. Makanya kita perlu mendengarkan dari sisi dia, bukan dari sisi kita. Jadi anak saya itu dia thinking extrovert, ya. Tapi dia didiagnosa ADHD juga. Jadi modern kayak belajar itu kayaknya di sekolah tuh kayak males-malesan kayak gitu kan, dia nggak mau nulis, nggak mau dengerin ustazahnya kayak gitu kan Bun. Jadi kan kalau anak thinking itu kan dia logis banget gitu kan. Nah kalau di rumah itu kan misalnya kayak kegemaran dia tuh dia kayak hafal kayak gitu kan, misalnya apapun kegemaran dia tuh dia sangat hafal, bahkan misalnya kayak negara-negara aja itu dia hafal semua negara gitu kan. Tapi untuk pelajaran enggak gitu kan. Jadi gimana? Ya rata-rata pelajaran, cuman kalau yang dia suka tuh kayak bahasa Inggris sama matematik kayak gitu, dia suka gitu kan. Cuman untuk pelajaran lain kan emang enggak. Cuman saya juga nggak pernah maksa dia untuk mau belajar atau gimana. Cuman kalau buat nulis itu kayak nggak mau gitu. Itu gimana ya Bun untuk anak ini gitu, karena dia juga ADHD. Kasih Bun. Ternyata ada hal lain ya, ada ADHD ya pada anak. Sama seperti saya, anak saya seorang insting, tapi dia mengalami autis ringan ya. Nah jadi bagaimana caranya kita menghadapi? Yang pertama tentu masalah perkembangannya yang tadi ada masalah itu kita perbaiki ya Bunda. Nah saya sebagai orang tua, yang pertama adalah saya terapi diri saya dulu ya. Bunda terapi dirinya, bahwasanya Bunda menerima kondisi anak Bunda itu dengan ikhlas. Allah memberikan anak sebagai amanah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, ikhlas ini bisa dilakukan nanti, jadi ada terapinya. Jadi Bunda nanti bisa ada namanya terapi loving kindness therapy ya. Ini juga bisa nanti dilakukan untuk bisa menterapi Ananda dan Bunda. Oke ya. Yang saya bilang tadi saya tadi mungkin itu tentang gadget ini dan masalah handphone. Nah jadi saya lihat udah terlalu mungkin dibilang candu tadi udah kecanduan. Dan dari pagi saya lihat dari bangun tidur dan megang handphone sampai kemana aja di dalam ada yang main handphone, duduk main handphone, makan handphone, semua pada nggak lepas dari handphone gitu. Jadi saat saya coba untuk menantikan handphonenya, dia sudah tua juga. Jadi saya coba untuk gimana dengan solusi saya dengan handphone itu sangat pertama saya. Tapi sebelumnya saya lihat dulu bisa nggak dia maunya dia seperti apa dengan handphonenya dia, saya terapi dulu gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Kalau handphone itu nggak bisa lepas juga. Sholatnya, ngapain sholatnya juga kadang lupa, kadang kalau nggak diingetin juga nggak sholat. Kadang juga bohong juga sholatnya gitu. Jadi saya jadi ikutin dengan apa yang saya tuliskan gitu, apa istilahnya ada kesepakatan gitu kan. Jadi boleh handphone tapi harus ini. Nah kalau menurut Bunda dengan apa yang saya lakukan gitu, seperti yang Bunda bilang tadi, apa lebih banyak perintahnya, lebih banyak instruksinya, harus mendengar dia dengan untuk masalah handphone ini supaya dia tidak terlalu
candu gitu. Jadi enggak apa ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, lebih banyak membantah saya itu lebih takutnya karena saya mungkin dia ngerasa saya membatasi dia dengan handphone itu. Dari banyak marahnya, banyak apanya, jadi lebih takut ke saya gitu. Iya, oke. Nah, gitu. Baik, terima kasih. Sekarang Anda mau berapa ya? Ya, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Wah, ini diserap-serap. Dia perempuan gitu, makanya saya lebih takutnya itu karena pengaruh buruk dari handphone itu yang buat saya lebih gimana ke dia gitu. Oke, baik, bisa ditangkap pesannya. Baik ya. Nah, Bun, Ayah, mungkin bunda lain dan ayah lain juga mungkin ada pengalaman yang sama. Karena saat ini rata-rata banyak sekali ayah bunda yang bermasalah dan merasa, saya sendiri juga begitu, bunda, ya. Ayah, anak saya yang berkebutuhan khusus itu kemarin susah banget dilepaskan dari HP. Karena memang anak autis itu ternyata memang ada sesuatu yang dia suka, gitu ya, dan dia suka elektronik memang. Nah sekarang saya berhasil untuk melepaskan dia dari HP. Karena apa? Karena ada satu kondisi pada saat itu yang membuat akhirnya bisa. Nah, sekarang saya jawab dulu, karena kan Anda kan biasa bukan seperti anak saya berkebutuhan khusus. Ayah, benar banget ya. Kita sebetulnya bisa, awalnya dulu dia dikasih gadget umur berapa? Ceritanya dia pegang gadget itu karena apa? Oke, kita bisa melihat itu sebentar. Kemudian apa ya yang harus saya bisa lakukan saat ini? Saya sangat prihatin karena ayah bunda apps yang lewat di handphone itu luar biasa ya, gambar-gambar yang lewat, pesan-pesan yang lewat. Bahkan kemarin ada satu games yang membuat seorang anak itu sangat kejam ya, karena dari games yang dia lihat. Dan semua games yang ada itu mengandung unsur kekerasan. Walaupun ada sekarang YouTube Kids itu juga hati-hati, tetap aja ada unsur. Makanya setiap kali Anda pegang gadget, dampingi, jangan biarkan. Ini. Nah sekarang gimana caranya? Sudah terlanjur biasa. Yang pertama ayah, kita sebagai orang tua kita harus integritas. Kita melarang dia pegang handphone, so kita bagaimana? Jadi kita larang dia pegang handphone, berarti kita juga tidak pegang handphone. Kita buat aturan di rumah, oke. Jam sekian sampai jam sekian, di atas jam 9 tidak ada lagi yang boleh pegang handphone. Letakkan handphonenya, kasih tempat di situ. Kalau dibawa ke kamar ya kita nggak bisa kontrol juga. Letakkan di situ, ada tempat, mungkin ada top-up kan. Kita sama-sama letakkan handphone kita pada pukul 9 di sini. Kita juga korban pun. Nah, saya lagi bisnis ini gimana? Korbankan gimana? Sama teman-teman bisnis katakan saya bisa dihubungi dari jam sekian sampai jam sekian. Ini namanya integritas. Kita harus menjadi teladan anak-anak. Kita sama-sama nih, pas lagi makan, anak itu mencontoh apa yang orang tuanya lakukan. Ya, jadi konsekuen semua pada jam tertentu tidak boleh pegang. Itu aturan tetapkan dulu. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Ayah, bunda, mulailah bangun koneksi dengan anak. Ya, saran saya ini ayah bunda, buat me time dengan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya acara Insan Madani Islamic Parenting ini sangat bagus sekali, apalagi bagi kita orang tua. Kita bisa mengetahui bagaimana cara pola asuh terhadap anak, bagaimana kita melihat potensi-potensi yang ada pada anak kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu wali murid dari Ananda Aira
yang mengikuti Parenting Day hari ini. Begitu senang dengan acara ini yang membuat pikiran saya terbuka terhadap apa yang akan saya lakukan terhadap anak saya. Maaf, saya agak sedikit memasukkan ke dalam hati apa yang telah disampaikan oleh beliau, yang membuat saya lebih terbuka lagi ke depan sebagai orang tua, apa kesalahan-kesalahan saya dan apa yang akan saya lakukan lebih baik ke depannya terhadap Ananda yang ada di Insan Madani, khususnya terhadap Aira yang akan melakukan proses belajar mengajar di RA Al-Falah. Dan untuk keempat anak saya akan lebih baik lagi ke depannya menjadi bunda mereka semua. Ya, acaranya sangat bagus ya, untuk masalah parenting, gimana menghadapi anak, bagaimana bersikap ke anak, terus jadi lebih tahu gimana menghadapi anak di era yang sulit sekarang ini gitu. Jadi sangat berguna untuk kita para orang tua untuk bisa mendidik anak lebih baik lagi.